Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Sebelum kita memasuki ke materi, mari kita bunyikan dulu slogan kita. Masih ingat apa tidak anak-anakku semuanya? SMP Muhammadiyah 07 Sukaraja, aktif, kreatif, berprestasi. Baiklah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Sulasi. Anak-anak semua, ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala? Baiklah, akan Ibu jelaskan satu persatu, silahkan diperhatikan. Dari kata wawasan yang berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata. Wiyata itu artinya pendidikan. Kemudian mandala yang berarti tempat atau lingkungan. Sehingga arti dari wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dan paham ya pengertian dari wawasan Wiyata Mandala? Baiklah, kita lanjutkan. Unsur-unsur dari Wiyata Mandala. Apa saja sih unsur-unsurnya? Silahkan disimak. Yang pertama, itu ada sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian ada kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi, yang memiliki tanggung jawab penuh atas sekolah, atas lingkungan sekolah, itu adalah kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, ada guru dan orang tua siswa. Jadi, antara guru dan orang tua siswa itu harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi, usahakan antara guru dan orang tua itu harus saling mengenal, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kemudian yang keempat, warga sekolah. Di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Siapa saja sih warga sekolah? Warga sekolah itu semua yang berada di lingkungan sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru, ada staf, ada siswa. Kemudian yang terakhir, bahwa sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Bagaimana anak-anak? Paham ya tentang unsur-unsur Wiyata Mandala? Kemudian kita lanjut. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah tahu semua ya tentang iptek? Kemudian pandangan hidup atau kepribadian. Berikutnya, kemampuan berkarya. Lalu, hubungan manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Berikutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama,
ada guru dan siswa, sehingga timbulnya PBM yang tertib. Apa itu PBM? PBM adalah proses belajar mengajar. Kemudian, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Apakah anak-anak semuanya sudah sadar dan mau belajar? Insya Allah semua sudah sadar ya, mau belajar dan mau bekerja keras. Berikutnya, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Paham ya ciri-cirinya? Kemudian di sekolah itu ada prinsip. Prinsip sekolah antara lain, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kenapa dikatakan demikian? Ya, di sekolahlah anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dan yang lainnya. Berikutnya, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Apa itu pendidik? Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah namanya pendidik. Kemudian, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. Ada yang tahu apa itu stakeholder? Stakeholder itu seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru, staf, dan siswanya. Jadi semua pelayanan dan perlakuannya harus adil. Berikutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi anak-anak kalau yang punya bakat, punya minat, nanti akan dikembangkan di sekolahnya. Berikutnya, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Jadi garis besarnya sekolah itu berhubungan dengan yang namanya belajar. Kemudian, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Itulah beberapa prinsip sekolah. Paham ya anak-anak ya? Nah, demikianlah materi wawasan Wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan. Apabila anak-anak ada yang mau ditanyakan atau belum jelas dengan materinya, silahkan chat pribadi Ibu atau kirim voice note-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.